Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor industri, khususnya alas kaki, yaitu PT Sepatu Bata Terbuka, dengan kode saham BATA. Berikut sejarah dan profil Bata. Perusahaan sepatu Bata didirikan pada tanggal 24 Agustus tahun 1894, ketika Antonin Bata mendaftarkannya di Ceko, dengan modal sebesar $350. Bersama dengan Thomas Bata, mereka belajar permesinan di Amerika selama 6 bulan. Ketika Perang Dunia Pertama, Bata mendapatkan order 50.000 sepatu tentara Austro-Hungaria. Karena permintaan tersebutlah, produksi Bata terus berkembang di seluruh Eropa hingga membangun pabrik di Bata Village, Ceko. Sejarahnya di Indonesia, pabrik Bata didirikan pada tahun 1939, yang berada di Kalibata dan Medan. Awalnya, status Bata masih milik asing, atau PMA, sehingga penjualannya menggunakan sistem konsinyasi, hingga akhirnya, pada tanggal 1 Januari tahun 1978, statusnya dipindahkan menjadi dalam negeri, atau PMDN. Sepatu Bata memproduksi berbagai macam alas kaki, termasuk sepatu kulit, dan sandal kanvas wheel up, sepatu olahraga casual, sandal cetakan injeksi, dan sandal biasa. Kini Bata memegang lisensi untuk merek lainnya seperti Northstar, Power, Bubble Gummers, Marie Claire, dan Weinbrenner. Berikut info dan fakta seputar Bata. Bata atau TNA Bata Shoe Company hadir di lebih dari 50 negara, dan memiliki fasilitas produksi di 26 negara. Sepanjang sejarahnya, perusahaan ini sudah menjual sebanyak 14 miliar pasang sepatu hingga saat ini. Perjuangan Thomas Bata dalam mendirikan perusahaan, harus menyeberangi Samudra Atlantik menuju Amerika, hanya untuk bekerja di pabrik sepatu selama 6 bulan. Gerai Bata mencapai 460 toko di berbagai Nusantara. Jumlah tersebut menurun setelah perusahaan memutuskan menutup sekitar 50 gerai, akibat berdampak COVID-19. Gandeng Coca-Cola, Bata Heritage luncurkan koleksi eksklusif, mengusung konsep The Real Thing. Kolaborasi Bata Heritage dan Coca-Cola ini, akan melengkapi gaya milenial. Kolaborasi ini memiliki alasan kuat, karena sama-sama memiliki DNA warna merah dan putih sebagai identitas mereka. Berikut data terkini seputar Bata. Pertama, melayani 1 juta pelanggan setiap harinya. Kedua, mengoperasikan 27 fasilitas produksi di 20 negara. Ketiga, lebih dari 5.000 toko retail di lebih dari 90 negara. Dan keempat, mempekerjakan total lebih dari 40.000 orang karyawan. Berikut penghargaan dunia diraih oleh Bata. Putra pendiri Bata, Thomas J. Bata, adalah penerima penghargaan pencapaian seumur hidup untuk pertama kalinya pada tahun 2007, atas prestasinya sebagai pengusaha yang bertanggung jawab. Ia memenangkan penghargaan, The First Lifetime Award for Responsible Capitalism 2007, berkat penghargaan yang luar biasa dalam tanggung jawab sosial, serta dedikasinya pada bisnis keluarga Bata, yang berperan penting pada reputasi perusahaan di mancanegara. Berikut profil Bata. Perusahaan didirikan pada tanggal 24 Agustus tahun 1894, dengan bisnis usaha, industri alas kaki. Bata mulai masuk bursa pada tanggal 24 Maret tahun 1982, dengan harga Rp1.275 per lembar, dan total saham yang beredar sebesar 1.200.000 lembar. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki Bata. Perusahaan Bavin dari Nederland memegang mayoritas kepemilikan Bata, yaitu sebesar 82,01%, masyarakat non-warkat sebesar 16,91%, masyarakat warkat sebesar 1,08%, dan saham treasury sebesar 0%. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari market kapitalisasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Di tengah lesunya konsumsi masyarakat untuk barang non-primer, kondisi pasar masih mempercayakan harapan pada Bata sebagai perusahaan lama yang tahan terhadap berbagai krisis. Hal ini ditunjukkan dengan pergerakan kenaikan kapitalisasi di tahun 2021,
namun harus terkoreksi penurunan nilai saat tahun buku 2022 terjadi. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari net profit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Di masa pandemi, kinerja Bata terkoreksi cukup dalam. Berdasarkan laporan keuangan yang diungkap, disebutkan bahwa hingga semester 1 tahun 2020, penjualan bersihnya anjlok mencapai 53,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian kurang memuaskan tersebut disebabkan oleh penjualan domestik dan ekspor yang cukup tertekan. Alhasil laba kotor pun mengalami penurunan. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari total ekuitas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Demi menjaga keberlangsungan perusahaan, Bata mengambil langkah untuk menutup sekitar 50 gerai yang tersebar di Nusantara. Akibat terdampak pandemi COVID-19, memang saham di sektor barang non-primer cukup dirugikan ketika krisis melanda, sehingga perusahaan perlu melakukan strategi bisnis, dengan mengorbankan sebagian aset dan modal kerja yang dimiliki. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari rasio hutang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Di tengah kinerja yang kurang memuaskan, hal menarik ditunjukkan perusahaan, Bata tetap menjaga rasio hutangnya di bawah 100%. Ini memperlihatkan manajemen Bata paham akan situasi hutang berbunga yang perlu dipangkas, ketika situasi ekonomi terlihat kurang stabil. Dari grafik terlihat bahwa, Bata merupakan perusahaan yang sehat. Berikut dividen Bata. Berdasarkan laporan keuangan yang diungkap, perusahaan pada dasarnya cukup rutin membagikan dividen 2 kali dalam setahun, dengan yield rata-rata sebesar 3%, namun perusahaan terlihat melakukan pembagian dividen terakhir tahun buku 2019, di mana sebelum wabah COVID-19 melanda, ada strategi khusus dari perusahaan tidak membagikan di tahun setelahnya hingga saat ini. Berikut potensi sepatu Bata di masa depan. Pertama, sejak memutuskan untuk membuka kemitraan, Bata yang telah memiliki 6 gerai mitra, akan memiliki target menambah 10 mitra lagi. Kedua, Bata telah bekerja sama dengan Indonet, sebagai total solution bagi ketersediaan infrastruktur cloud produk Bata, memberikan perbaikan IT sistem uptime, serta kontinuitas layanan berupa penyediaan IT, hybrid IP network, dan managed service. Ketiga, perusahaan menganggarkan sekitar 20 miliar rupiah untuk memperkuat infrastruktur penjualan online, dengan menggandeng Global Footwear Service Limited, sebagai mitra bisnisnya. Sekian pembahasan kali ini untuk PT Sepatu Bata Terbuka, semoga memberikan penjelasan agar lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.